4 fakta Koperasi Syariah 212 terima dana dari ACT. Mereka dengan mengatasnamakan para keluarga korban menghadap pihak Boeing dan menerima uang 136 miliar rupiah. Gede banget dananya. Disinilah akar masalahnya. Pihak ACT tidak pernah memberitahu keluarga korban Lion Air berapa dana yang mereka terima dari Boeing dan untuk apa saja dana itu disalurkan. Pihak ACT ijo matanya melihat dana yang begitu besar. Ngapain gua kasih ke keluarga korban? Mending kita buat bagi-bagi aja di dalam. Nah, untuk Haryana Hermain dan Novaryadi Imam Akbari ini, mereka per bulannya bisa mendapatkan gaji sebesar 50 juta hingga 100 juta rupiah. Coba bayangkan, luar biasa sekali kan? Dan lucunya, kok masih saja ada kadrun-kadrun yang membela para bandit-bandit di ACT ini. Padahal mereka ini kan sudah jelas-jelas sekali menggarong donasi umat melalui modus jualan agama. Dan yang lebih mengejutkan lagi dari kasus ACT ini adalah ternyata ada dugaan dana yang mengalir ke Koperasi Syariah 212. Tapi siapa yang bisa melawan kegercepan netizen plus 62? Isi websitenya Koperasi 212 sudah disimpan. Struktur pengurusnya juga sudah di screenshot. Website Koperasi 212 ditutup malah jadi bahan ledekan dan dugaan kuat bahwa koperasi yang mengaku paling bersyariah ini memang kelimpahan duit haram dari ACT. Ada dugaan indikasi pidana dalam konteks pidana terorisme atau yang lainnya. Nah, setahu saya PPATK juga sudah bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyerahkan, ada namanya laporan hasil analisis. Biasanya tuh PPATK memberikan LHA kepada penegak hukum ketika ada indikasi pidana terkait dengan transaksi uang. Nah, jadi saya kira PPATK adalah lembaga yang bisa melihat ya, istilahnya mereka kan prinsip mereka follow the money. Jadi ketika ada aliran transaksi keuangan yang sudah terjadi sejak lama dan mereka sudah ikutin sejak lama dan kemudian hasilnya sudah diberikan kepada penegak hukum, maka ada konteks indikasi pidana. Bagaimana nasib ribuan orang yang sekarang menjadi donatur ACT? Kalau kemudian ada perintah pembekuan rekening misalnya, bagaimana nasib dana-dana yang disalurkan yang selama ini sumbernya dari umat? Dan kebetulan proses ini, situasi ini terjadi persis sebelum terjadinya dirayakannya Hari Raya Idul Adha ya, di mana ACT juga punya banyak kegiatan dalam hal itu. Nah, apakah penyaluran proses donasi berkaitan dengan Hari Raya Besar Umat Islam ini menjadi terganggu dan seterusnya, itu juga perlu dijelaskan oleh pemerintah, dalam hal ini barangkali Kementerian Sosial. Total dana yang diterima oleh ACT dari Boeing kurang lebih sekitar 138 miliar, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih 103 miliar, dan sisanya 34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Penyidik memutuskan untuk melakukan proses penahanan terhadap 4 tersangka tersebut karena penyidik mengkhawatirkan adanya barang bukti yang dihilangkan. Karena terbukti minggu lalu kami melaksanakan geledah di kantornya ACT, ada beberapa dokumen yang sudah dipindahkan dari kantor tersebut, sehingga kekhawatiran penyidik nanti para tersangka tersebut akan menghilangkan barang bukti, dan hari ini, malam ini, sesuai dengan putusan gelar perkara akan dilakukan Penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dan penggelapan dana oleh pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT masih berlanjut. Badan Reserse Kriminal Polri menyebut ada aliran dana ke Koperasi Syariah 212. Seperti apa faktanya? 1. Donasi ahli waris korban kecelakaan Lion Air mengalir ke Koperasi Syariah 212. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Tipideksus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Helvi Assegaf menyebut nama Koperasi Syariah 212 sebagai salah satu penerima aliran dana yang diselewengkan oleh para pengurus ACT. Dana tersebut, kata dia, berasal dari donasi ahli waris korban kecelakaan Lion Air
JT610. Hal ini disampaikan Helvi pada konferensi pers Senin 25 Juli 2022 lalu. Pesawat Lion Air JT610 jatuh lepas di Pantai Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2018. Produsen pesawat tersebut, Boeing, disebut sempat memberikan dana sebesar 138 miliar rupiah kepada ACT untuk ahli waris korban. Namun sekitar 34, miliar rupiah diantaranya diselewengkan oleh yayasan filantropi tersebut. Dua koperasi syariah 2021 disebut terima 10 miliar. Bareskrim Polri menyebut dana ACT dari Boeing yang mengalir ke koperasi syariah 212 mencapai 10 miliar. Selain mengalir ke koperasi syariah 212, dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan truk sekitar 10 miliar rupiah, program Bigfoot Bus sekitar 2,8 miliar dan pembangunan pesantren sekitar 8,7 miliar. Kemudian sekitar 3 miliar digunakan untuk talangan Civic Jun serta 7,8 miliar dana PT MBGS sehingga total semuanya 34,5 miliar, kata dia. Respon pihak Koperasi Syariah 212 Tempo mendatangi kantor Koperasi Syariah 212 di Ruko Belanova, Country Mall, Sentul, Kabupaten Bogor pada Selasa 26 Juli 2022. Hanya ada dua perempuan yang mengaku sebagai staf customer service. Mereka tak mau menyebutkan nama. Saat Tempo menyatakan hendak menemui pimpinan atau pengurus Koperasi Syariah 212, salah satu staf mengatakan pimpinan dan pengurus sedang melakukan rapat. 3 profil Koperasi Syariah 212. Koperasi Syariah 212 merupakan koperasi primer nasional yang didirikan oleh sejumlah tokoh. Koperasi ini merupakan implementasi semangat aksi 212 yang disebut penuh persaudaraan dan kebersamaan. Sebagaimana dikutip dari laman Koperasi Syariah 212.co.id, koperasi ini merupakan implementasi semangat aksi 212 yang disebut penuh persaudaraan dan kesabaran sebagaimana dikutip dari laman Koperasi Syariah 212.co.id. Koperasi Syariah 212 didirikan pada 6 Januari 2017 saat grand launching di ruang Alhambra Andalusia Islamic Center, Sentul City, Bogor. Koperasi ini disahkan melalui surat keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 003136/BH/M.UMKM.2/1/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 19 Januari 2017. 4 polisi tahan 4 tersangka pada Jumat 29 Juli 2022. Di Tipideksus Bareskrim Polri menahan 4 tersangka kasus penyelewengan penggelapan dana sosial di Yayasan ACT. Keputusan penahanan terhadap 4 tersangka tersebut dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara. Adapun 4 tersangka tersebut yaitu pendiri ACT Ayudit, Presiden ACT Ibnu Kajar, Pembina ACT Haryana Hermain, serta Ketua Pembina ACT Novariadi Imam Akbari. ACT bermasalah, Riza Patria akan evaluasi meski Anies Baswedan pernah memuji organisasi itu. Pemprov DKI Jakarta berencana mengevaluasi sejumlah program kerjasama yang dilaksanakan dengan organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap. Menyusul munculnya dugaan penggelapan dana, Pemprov DKI Jakarta berencana mengevaluasi sejumlah program kerjasama yang dilaksanakan dengan organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap menyusul munculnya dugaan penggelapan dana donasi umat. Meski begitu, Riza menyebutkan kalau selama ini kerjasama dengan organisasi filantropi itu tidak mengalami masalah. Sejumlah kerjasama, kata dia, sudah masih berlanjut, diantaranya kerjasama penyaluran daging kurban kepada masyarakat ekonomi tidak mampu di Jakarta. Selain kerjasama penyaluran daging kurban serangkaian Idul Adha, Pemprov DKI menggandeng ACT untuk beberapa program, diantaranya Gerakan Membantu UMKM DKI. Kemudian, kolaborasi sosial berskala besar untuk bantuan pangan selama Ramadan saat masa pandemi COVID-19 yang ditandatangani pada April 2020 hingga penyaluran bantuan sosial untuk korban erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021. Namun Riza tidak membeberkan rincian nilai kerjasama yang diadakan antara Pemprov DKI dengan organisasi non-profit tersebut yang mengumpulkan donasi per tahun mencapai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya dugaan penyelewengan dana donasi umat di tubuh organisasi itu viral di media sosial. Salah satunya di Twitter setelah diulas majalah berita Mingguan Tempo hingga pukul 16.00 WIB. Aksi Cepat Tanggap masih berada di posisi puncak pembahasan warganet dan menjadi topik paling dibicarakan publik tanah air. Sebelumnya pemerintah DKI Jakarta menggandeng ACT dalam program Jakarta Care Line. Program ini adalah pengembangan dari program Humanity Care Line yang merupakan kerjasama Aksi Cepat Tanggap bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan layanan pangan gratis kepada masyarakat khususnya daerah ibu kota Jakarta. Program ini diluncurkan pada Sabtu 2 Mei 2022
di kantor pusat ACT di Menara 165 Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi langkah ACT dalam menciptakan sistem Jakarta Care-Line. Jakarta Care-Line memiliki 50 sambungan telepon untuk melayani panggilan masyarakat yang membutuhkan pangan. Kedepannya, jumlah sambungan ini akan terus ditambah untuk memaksimalkan layanan. Pada Senin 4 Mei 2020, Jakarta Care-Line mencatat per pukul 14.00 WIB telah menerima 4.211 telepon masuk. Dari banyaknya penelpon tersebut, sebanyak 2.629 penelpon yang terverifikasi datanya dan telah menjadi calon penerima manfaat. Jakarta Care-Line di bawah DKI Jakarta dan ACT ini beroperasional selama 24 jam. Saat ini dilakukan 2 shift untuk operator Jakarta Care-Line. Pertama dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam, kedua dari jam 7 malam hingga jam 7 pagi.